Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang terlambat tadi? Iya, Bu. Si Farah datang? Datang, Bu. Mana dia? Itu, Bu. Di belakang. Farah kemarin nggak sekolah kenapa? Sakit, Bu. Oh sakit. Ya cepat sembuh ya. Iya, Bu. Berarti selain Farel, semua hadir ya? Hadir, Bu. Terbaik. Ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Ingat, Bu. Oke, mengenai puisi. Ya. Jadi puisi ini adalah pengembangan bagaimana cara kita menyampaikan, membawakan ya dalam bentuk perasaan. Namun kalau kita salah membawakannya, maka orang yang menerimanya, orang yang mendengarnya pasti kurang memahami. Apalagi kalau misalnya kita baca puisinya lembut. Contohnya begini. Rinduku pada Sumba, rinduku pada Sumba. Wah, orang lihatnya, dengernya sudah malas. Tapi kalau dia mantap, misalnya begini. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak pejaka, bila mana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga. Kan mantap ya? Mantap jamu gitu ya. Cocok rasa? Cocok. Kau pernah baca puisi? Pernah, alhamdulillah. Kamu pernah? Pernah. Ya, kamu kan kemarin yang sudah depan kan? Iya, Bu. Iya, bagus suaranya kan? Bagus, Bu. Bagus suaranya. Nah, baik. Ini adalah salah satu pengembangan puisi karena menyampaikan puisi harus menggunakan sebuah perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, kembali ke tadi, orang tidak suka mendengar. Gitu ya, Nak ya? Iya. Kamu pernah baca puisi? Pernah. Dulu di kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Ada yang pernah ikut ajang juara gitu, misalnya ke kabupaten gitu? Pernah, Bu. Pernah. Oh, dapat juara berapa? Juara 2, Bu. Alhamdulillah. Berarti dia pernah. Artinya dia sudah mulai memahami, bahkan nanti ke depannya untung-untung dia lebih mendapat atau meraih sebuah prestasi. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, iya. Silakan. Apa yang mau ditanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan onomatope dalam puisi? Oh iya, oke, bagus. Nah, onomatope ya. Onomatope itu adalah salah satu bentuk bunyi, tiruan bunyi ya. Tiruan bunyi yang bagaimana, Bu? Misalnya, kalau kita mendengar suara suara apa itu? Harimau. Itu adalah salah satu bentuk onomatope. Kalau kami kayak mana? Itu contoh onomatope, Nak. Jadi dalam sebuah puisi ada tekanan dinamik, ada tinggi rendahnya sebuah suara. Dalam puisi itu disebut dengan onomatope. Misalnya begini. Diponegoro, buah karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum jadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 1000 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Ini salah satu bentuk contoh puisi. Di mana onomatopenya? Ketika kita mengembangkan puisi dalam bentuk tinggi rendahnya suara. Makanya dalam puisi itu ada sebuah nilai. Nilai apa? Nilai visual. Dari mana tuh? Penglihatan
pendengaran, pengucapan, penciuman, dan perabaan. Tuh, itu yang disebut dengan apa? Onomatope. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Saya Bu. Iya, silakan berdiri. Bagus. Iya, oke. Bu, saya kurang paham dengan kata diksi dalam puisi. Oh, diksi ya. Baik, diksi buat pinter, bagus. Diksi ini pilihan kata. Yang mana pilihan kata itu? Contoh begini. Kan orang sering tuh bilang I love you, aku mencintaimu, sering gitu kan? Kalau kita nyampaikan, misalnya kamu udah punya pacar belum? Belum. Kamu udah punya? Kamu belum. Kamu ada? Belum. Ya bagus. Contohnya gini. Ada orang yang suka atau ada orang yang mau kita tembak. Ini contohnya pria. Boleh nggak perempuan yang nembak? Boleh Bu. Mati. Iya boleh, nggak apa-apa. Contohnya gini. Nah, Farel, aku suka lo sama kamu. Itu biasa nggak? Biasa kan? Tapi kalau misalnya kita ngechat, Farel, aku cinta lo sama kau. Biasa kan? Tapi kalau kita bilang, Farel, selama ini aku mengagumimu. Bahasanya lebih indah. Lebih indah. Atau kalau kita membuat puisi, aku cinta dengan dirimu sudah semenjak kita bertemu. Itu biasa nggak? Biasa Bu. Biasa. Kita pilih kata atau diksi yang luar biasa. Apa itu? Semenjak aku melihatmu, aku sudah mulai terpesona. Gitu misalnya. Berarti itu sudah memilih kata yang baik, kata yang lebih sempurna. Gitu. Itu yang disebut dengan diksi. Jadi kata biasa, contohnya kata cinta, pilih dengan menyukai, mengagumi. Itu bisa dijadikan sebagai apa? Bahasa yang berbentuk diksi. Gitu ya. Baik, sekarang udah paham nggak? Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi, dibaca lagi bukunya yang kemarin di rumah ya. Atau share lagi lebih jelasnya. Atau mulai membuat kata-kata dari sekarang. Kenapa? Karena kata-kata yang dari sekarang itu bisa ditengok, bisa dilihat, bisa disimak, kemudian bisa dicoba dengan orang yang kita suka. Baik, sekarang yang ketiga. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, bagus. Iya. Lanjut. Siapa namanya? Fauzia Bu. Fauzia. Silakan Fauzia. Bu, saya boleh bertanya Ya. apa Bu yang dimaksud dengan gaya bahasa? Oh, ya. Apa Bu yang dimaksud dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ini banyak ya, Nak? Ya. Gaya bahasa itu banyak. Ada 49. Namun yang sering kita pelajari ini hanya beberapa bagian. Contohnya apa? Ada anekdot, pascato, totem pro parte, gaya itu termasuk gaya bahasa. Kemudian apa? Alegori, ya, sarkasme, sinisme, personifikasi, hiperbola, klimaks, antiklimaks, sarkasme. Ini macam-macam bentuk gaya bahasa. Tapi yang sering kita ambil itu apa? Hiperbola. Iya, hiperbola ini adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Contohnya apa? Kan sering nih kita bilang gini, aku mencintaimu selamanya. Benar? Asik. Ini berlebihan. Kenapa? Belum tentu nanti di setengah umurmu kau tetap mencintainya. Belum tentu itu jodohmu. Bisa saja nanti kau di setengah umur cinta dengan orang yang berbeda. Itu hiperbola. Apalagi? Ku gantungkan cita-citaku sampai setinggi langit. Oh, ada di langit cita-cita? Ada di langit cita-cita? Enggak. Ini namanya hiperbola. Kenapa? Di langit itu nggak ada apa-apa. Bener nggak? Apa ada sekolahan di sana? Nggak ada. Jadi ku gantungkan cita-citaku sampai setinggi langit. Ini berlebihan.
juga gaya bahasa. Apalagi personifikasi, perbuatan manusia seolah-olah bisa dilakukan benda lain. Contohnya, penanya menari-nari di atas kertas. Apa tadi nak? Ibu bilang penanya menari-nari di atas kertas. bener. Seharusnya yang menari itu apa? Orang. Iya. Ada yang bisa buat contoh lagi? Selain ibu buat tadi personifikasi, penanya menari-nari di atas kertas. Ada? Iya. Apa? Ada tak? Contoh nih, rambutnya terbelai oleh angin di tepi pantai. Yang membelai siapa sebetulnya? Angin. Harusnya membelai itu sifat manusia. Makanya itu adalah contoh personifikasi. Gitu ya nak ya? Oke baik. Selanjutnya ibu kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Oke ya. Bu, apakah dimaksud dengan puisi dan ciri prosa? Oh, apa yang dimaksud dengan puisi dan ciri prosa? Ciri puisi dan ciri prosa ya? Baik. Puisi itu cirinya terbagi dua. Ada unsur intrinsik dari dalam, ada unsur ekstrinsik dari luar. Yang mana dari dalam ada tema, ada alur, ada plot, ada sudut pandang, gaya bahasa. Ini termasuk in. Kalau in itu ada di dalam. Kalau X ada di luar. Mana itu ekstrinsik? Nama pengarangnya, ya, nama penulisnya. Jadi termasuk dalam sebuah unsur ekstrinsik. Artinya ciri puisi atau ciri prosa tadi, prosa itu dalam penulisan ya nak, pengembangannya. Jadi prosa itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dua bagian. Ada prosa baru, ada prosa lama. Kembali, ada prosa lama, ada prosa baru. Mana ini prosa lama? Nah, baik, seperti syair, hikayat, ya ini prosa lama, cerita yang sudah yang belum berkembang pada masa Orde Baru. Jadi kalau misalnya puisi prosa baru yang mana dia? Prosa baru itu ya dalam pengembangan seperti adanya pantun, novel, ya, sinetron, kemudian cerita bersambung. Ini sudah termasuk di prosa baru. Ada lagi Bu, ada apa itu? Kalau misalnya dalam bentuk prosa itu ada dongeng, ada fabel, ada genre, ya, mite, ada legenda. Pernah dengar apa itu legenda? Apa itu legenda, nak? Cerita rakyat. Iya, cerita lama, cerita rakyat, cerita awal mula, asal usul. Sama dengan folklore. Folklore itu adalah salah satu bentuk cerita rakyat. Nah, baik. Untuk mengulasnya, nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik ya? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan cek Ibu melalui WA, boleh ya? Atau ketika Ibu jam istirahat juga didatangi, ya.